Saya suka semangat Anda. Tidak mencerminkan perjuangan dong kalau menurut. Tidak mencerminkan perjuangan. Oke. Kalau aku gimana ya? Kalau terlepas apapun, ya channel ini dibuat dengan kata perjuangan. Jadi kalah atau menang itu nggak ada yang namanya Ten Hag out. Ini kita memperjuangkan Ten Hag sampai United juara liga gitu. Kalau rakyat Indonesia saja bisa mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi, kenapa kita nggak bisa mengawal keputusan Ineos mempertahankan Erik ten Hag di musim ketiga? Pokoknya kawal terus ini orangnya. Oke. Karena ini adalah sekaligus menjadi episode perdana minggu ini kita ada Northwest Derby. Gimana kalian? Antusias nggak dengan optimis nggak dengan Northwest Derby ini? Seberapa besar peluang kita meraih 3 poin di kandang sendiri? Karena pertemuan terakhir di Old Trafford kemarin 10 April yang kebetulan saya sama Midian nonton itu kan berakhir 2-2 tuh. Apakah ini akan menjadi 3 poin buat kita atau dengan si tim pelatih judi ini yang si kawan ini mencuri 3 poin gitu di Old Trafford gitu. Terus dengan komposisi dengan materi pemain yang ada dari kita, prediksi line up kalian di Northwest Derby nanti ini siapa yang layak menghadapi Liverpool? Apakah ada perubahan di depan karena 2 pertandingan ini kita main dengan false nine dengan Mason Mount. Meskipun sebenarnya ide Mason Mount sebagai false nine ini aku masih bisa menerima sih karena dia cukup baik dalam hal pressing selama babak pertama. Bahkan di kemarin lawan Brighton pun agak sedikit aneh pada saat Mount ditarik keluar gitu. Bahkan ketika Bruno juga ditarik keluar, aku nggak tahu apa alasannya Ten Hag narik Bruno keluar. Atau kalian punya opsi lain, prediksi line up sendiri gitu untuk pertandingan besok dari Median dulu, Kakak Timi dulu. Sepertinya masih sulit ya. Kenapa? Karena sebenarnya komposisi pemain Liverpool itu tidak banyak berubah dibandingkan dengan musim lalu. Nah, ini menurutku juga bagusnya Liverpool melakukan transisi itu di sini, di mana juga posisinya Arne Slot itu kan didapuk sebagai pelatih ya, bukan manajer ya. Bukan manajer ya. Nah, itu juga menurutku salah satu bridging paling brilian di era sepak bola modern ini, di mana gaya permainan yang uh, sudah dibentuk oleh Jurgen Klopp itu tidak rasanya memang tidak ingin secara Yes. sporadis langsung dirubah gitu. Dari sisi penunjukan Arne Slot hanya sebagai pelatih, kemudian komposisi pemain bursa transfer kan mereka juga tidak, bahkan siapa yang pemain yang baru masuk ya yang Liverpool yang Kiper sampai sekarang kayaknya Oh, belum ada ya. Mamardashvili. Bukan nih. Ya, itu pun itu tapi Desville itu kan pinjam. baru main 2025 iya Iya kan ya. kiper Iya ya. kiper Kiper Valencia dia itu. kiper. Nah, itu baru main 2025 kalau nggak salah. Nah, Mm-mm. eh, apa namanya? Ini menunjukkan betapa sebenarnya Liverpool benar-benar merasa bahwa komposisi yang dilakukan Jurgen Klopp itu sudah tertanam dalam. Para pemainnya juga masih komposisinya juga sama, gaya permainan sama, hanya Arnold Slot diminta untuk melakukan adaptasi sedikit demi sedikit untuk bisa memberikan pengaruh, istilahnya untuk slot ball-nya itu pelan-pelan diterapkan gitu, tidak secara Iya. sporadis dirubah. Iya kayak judi kan. Nah, slot ya. Nah, menurutku ini adalah yang brilian dan di mana ini yang akan menjadi faktor utama penentu, bahkan mungkin ya sorry itu saya meskipun kita nih di pihak United ya, bahkan mungkin menjadi penentu kemenangan Liverpool, meskipun mungkin besok bisa jadi menangnya hanya tipis ya, cuman bahkan bukan nggak mungkin kalau mereka bisa unggul margin 2 gol gitu, entah berapapun skornya gitu, karena di sisi lain mereka sudah jauh lebih solid, di sisi lain MU sendiri sedang masih mencari komposisi yang pas untuk bisa memadukan antara pemain baru dengan pemain yang lamanya ini, di mana nggak tahu ya, musim lalu kan mereka juga Erik ten Hag ini kayaknya tidak sering juga melakukan skema false nine ya. Kemudian ini kemarin lawan Brighton dicoba gitu. Dan sepertinya di musim ini juga mungkin akan banyak uji coba yang akan dilakukan dengan skema ini. Nah, tampak juga bahwa Erik ten Hag masih mencari-cari performa yang pas.
di sisi lain Liverpool sudah lebih solid. Terlepas mungkin saat Slot dan juga Erik ten Hag ini bertemu di Eredivisie, mungkin secara statistik Erik ten Hag bisa jadi lebih unggul saat itu. Cuman untuk saat ini belum tentu Erik ten Hag bisa dengan mudah mengalahkan Arne Slot gitu. Di mana ya gimana ya, aku merasa kayak em, pondasi Liverpool itu udah tebal, kuat, tinggi, kokoh, sedangkan MU-nya masih istilahnya masih ya masih belum setebal Liverpool lah secara pondasi. Sehingga aku yakin, justru malah aku yakin malah Liverpool malah bisa lebih unggul besok di pertandingan. Meskipun MU sebagai tuan rumah harapannya bisa jadi tambahan semangat, tapi kok rasa-rasanya meskipun musim lalu kita bahkan sampai ada kemenangan epik yang kita sampai lolos, itu kalau nggak salah waktu Liverpool tuh lolos ke perempat final atau Semifinal semifinal tuh babak semifinal FA. semifinal ya, semifinal FA. Nah, itu pun sebenarnya perlawanan Liverpool juga sangat optimal sebenarnya di pertandingan itu, dan bukan yang kemudian MU menang mudah. Cukup berdarah-darah juga saat itu, dan saat ini mungkin aku tidak akan bisa melihat MU akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah juga. Toh kalaupun beruntung ya mungkin kita bisa menang tipis atau mungkin imbang gitu ya. Tapi kok sepertinya rasa-rasanya ya akan sangat sulit untuk bisa besok mencuri 3 poin. Imbang aja udah hasil yang optimal lah menurutku besok. Dan justru kalau imbang setara dengan Liverpool mengalami kekalahan sebenarnya bagi pihak Liverpool ya. Karena sebenarnya di atas kertas, sama kita bicara dari sisi manajemen klubnya, akhir-akhir ini Liverpool jauh lebih unggul dibandingkan Hmm. dengan, dan kalau untuk starting line up mungkin akan masih sama, hanya mungkin tidak melakukan false nine sejak awal mungkin ya, tapi kurang tahu juga nih, karena untuk melakukan false nine ini kan sesuatu yang akan apa ya, menurutku perjudian yang sangat sangat tinggi bagi Ten Hag. Apabila besok melakukan false nine, harapanku sih Zirkzee bisa dimainkan sejak awal, em, sehingga MU bisa lebih menekan lebih optimal gitu, dan tidak kecolongan untuk serangan balik. Nah, ketakutan bola di sisi back kiri nih, gimana kalau di situ Mo Salah sudah sangat nyetel banget di sisi kanan Liverpool, kemudian kita tidak memiliki bek kiri yang pemain bek kiri yang benar-benar terlahir sebagai bek kiri gitu, di mana mungkin besok kita akan memanfaatkan mungkin Dalot di sisi kiri. Nah, ketakutanku kita bisa jadi kecolongan seperti lawan Brighton kemarin juga gitu. Kita bisa pontang-panting juga tuh untuk ngawal Mo Salah di pertandingan besok. Harapanku sih ya semoga tidak terjadi, hasil imbang mungkin optimal bagi MU, cuman aku cukup pesimis kalau kita bisa meraih kemenangan 3 angka lah. Sebelum sebelum Midian ngomong, saya mau menanggapi Kakak Timi. Eh, Aku justru punya, nggak tahu ya kenapa ya, eh, sebapuk-bapuknya MU selalu ada energi berlebih setiap kali melawan Liverpool. Ya, Entah entah ya, itu ya. mau ini tim mainnya bapuk kayak gimana. Bahkan kemarin yang kemarin lawan Liverpool di Old Trafford, yang 2-2 itu aja lah. Nggak ada yang menyangka, bah ya sebenarnya kita menang tapi karena penalti yang di menit terakhir si kampret itu, jadi 2-2 Hmm. skornya. Kalau dari segi apa, dari segi yes, itu tadi, entah kenapa aku merasa ini akan menjadi eh, kemenangan United di akhir pekan ini gitu. Eh, Terlepas dari ini pelatihnya namanya judi atau gimana, bodoh amat. Nggak tahu, United selalu punya energi berlebih untuk ngalahin Liverpool, itu hal yang kayak udah nggak bisa digambarkan lagi gitu. Dan untuk komposisi line up, menurutku kalau misalnya Ten Hag mau main hati-hati, Ten Hag bisa, karena 2 pertandingan awal ini kan kita kelihatan tuh transisi, transisi sepak bolanya kita tuh dari belakang ke depan tuh cepat banget. eh, United bisa, kalau misalnya memang nggak mau ngepres Liverpool, itu ada Zirkzee yang bisa jadi outlet, bisa jadi turun drop supaya Virgil van Dijk jadi membayangi dia dan kemudian kita press dari kedua sisi. Cuma masalahnya di sebelah kiri ini ya, Rashford tadi itu nggak tahu ya, kayak masih susah gitu, dia kayaknya belum berdamai dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi kalau ada satu pergantian yang bisa dilakukan Ten Hag di pertandingan besok, itu menurutku adalah masukin Garnacho di sebelah kiri dan Ahmad di sebelah kanan, kemudian di depannya itu Zirkzee. Cuman untuk long termnya, jangka panjangnya, menurutku formasi idealnya Manchester United itu seperti yang sudah saya bilang di musim lalu, di tweet musim lalu itu,
4-4-2. Jadi dua striker, jadi Højlund sama Zirkzee. Nah, si dua sayapnya ini ya bodoh, mainlah kalian berdua tuh, Ahmad Garnacho atau Hmm. Ahmad Anthony gitu. Rashford ya itu juga diikutkan lah. Cuma ya lawan Liverpool tadi, menanggapi statementnya Kakak Timi, kalau Kakak Timi pesimis, saya tetap optimis dengan upcoming match lawan Liverpool nanti. Monggo, Midian, pendapat Anda gimana? Jadi aku ngelihat optimismenya Mirwan tuh karakter-karakter kayak tim mediocre ke tengah kan. Kalau lawan tim jago tuh optimis tuh kan. Nah, Tapi karena biasanya kan tim-tim yang papan tengah tuh bakalan jago tuh pas lawan tim-tim di atas kan. Dan itu yang sifat karakter yang kayaknya yang sekarang sudah mulai dibiasakan oleh MU gitu. Pas lawan Brighton Tidak mulai dibiasakan. dan aku juga paham dengan apa ya yang pesimisme yang anu kakak tim ya, karena Ya. aku cukup terkejut ya dengan gaya mainnya Slot ini. Aku kira itu bakalan karakternya hampir mirip kayak Ten Hag atau misalnya kayak Jurgen Klopp, karena aku justru melihat ada perbedaan walaupun dari segi susunan pemain nyaris itu nggak ada yang berubah di Yes. zamannya Klopp, hanya Gravenberch aja yang dimainkan di posisi nomor 6 gitu, yang mana musim lalu biasa diisi oleh Wataru Endo gitu ataupun misalnya tukeran dengan McAllister gitu. Jadi pas lawan Ipswich Town di match day pertama Liverpool away, kemudian di kandang lawan Brentford menang juga, secara apa ya, khasnya Liverpool yang main yang kalau melakukan penyerangan itu sporadis dan sangat cepat, itu nggak ada di slot ini aku ngeliat, tapi lebih tenang, jadi lebih mengandalkan positioning, lebih kompak Hmm. tuh. Jadi memang lebih kelihatan terorganisasi, ya. kelihatannya kayak hati-hati, tapi mereka bisa menguasai bola. Jadi kalau misalnya kita lihat di dua pertandingan itu, positioning mereka itu dua pertandingan di atas 60% semua loh, di pas away Ipswich dan di kandang lawan Brentford gitu. Dan ini akan apa ya? Mungkin bisa jadi bola yang akan mematikan United nanti. Kalau MU main tanda kutip gerasa gerusuk misalnya, Liverpool akan berusaha memainkan bola gitu. Dan pemilihan pemain juga mungkin jadi kunci sini. Jadi aku setuju juga yang dibilang Merwan. Mungkin pertandingan ketiga ini saatnya menurunkan Zirkzee dari menit awal, tapi bukan dengan taktikal yang melakukan pressing terus tuh. Pressing. Hmm. Karena bakalan dimainkan Liverpool tuh kayak gitu. Karena mereka Hmm. di zaman slot ini jago pegang bola, lebih sabar dibanding zamannya Klopp gitu. Jadi memang lebih terorganisir. Kalau misalnya kayak gitu, babak kedua habislah sudah tuh nafasnya kan. Jadi memang eh kalau dilihat dari dua tim ini, eh Ten Hag dan Slot, aku ngelihat sejauh ini punya gaya yang berbeda gitu. Hmm. Sekarang tergantung yang eksekusi di lapangan aja gitu. Kalau Hmm. misalnya memang pemain United semangat membaranya itu pada saat lawan Liverpool dapat semuanya gitu, ya kemungkinan besar Liverpool juga bakalan, bisa jadi ini akan menjadi pertandingan pertama kita menonton Ten Hag memiliki jumlah gol yang lumayan gitu, karena gayanya Slot ini dia lebih banyak menunggu gitu, beda dengan bukan gegen pressingnya si Hmm. Klopp walaupun pemainnya masih sama semua. Coba nanti kalau misalnya teman-teman coba ngelihat highlights-nya Liverpool lawan Brentford, mereka itu lebih statis pemainnya, lebih banyak nunggu. Yes. Yes. Zamannya Klopp itu nggak ada itu yang mereka yang menunggu tuh. Ada habis passing pindah, habis passing pindah, Nah, eh bola direbut langsung melakukan counter press gitu. Jadi eh, totally berbeda gaya bermainnya gitu. Jadi kalau misalnya memang eh, nanti eh, akhir pekan ini, kemungkinan besar yang jadi pembeda bisa jadi satu sosok gitu, misalnya entah faktor Muhammad Salahnya kah atau faktor misalnya Bruno Fernandesnya. Karena kalau misalnya dibilang sosok Joshua Zirkzee ini murni karena golnya aja kemarin itu di pertandingan pertama makanya dia digaung-gaungkan kan. Setiap sentuhan bolanya langsung kayak dibandingkan dengan Rasmus Højlund gitu. Hmm. Padahal biasa ajanya gitu mainnya, belum terlalu yang wah banget, karena di lawan Brighton 45 menit main Hmm. nggak ada juga kayak impactnya yang bisa Iya. diberikan kan. Jadi
terlalu diglorifikasi juga si pas di pertandingan pertama gitu. Jadi eh, poin mungkin yang ingin aku lihat nanti harus punya striker murni. Kayaknya kalau false nine nanti bakalan apa ya? Kemungkinan besar juga nggak bisa karena Mount kemarin ditarik. Awalnya aku kira karena apa ya? Masalah pergantian taktik atau ternyata karena katanya ada masalah dengan Mountnya gitu. Jadi kemungkinan Mason Mount entah memulai dari bangku cadangan atau benar-benar cedera betulan Mason Mount gitu. Jadi kemungkinan nggak bakalan bermain. Jadi sudah saatnya sih ada striker murni yang main sih nanti di akhir pekan. Satu hal yang bikin yang paling menonjol dari Liverpoolnya Arne Slot ini anu sih, eh, gampang banget mereka melepaskan pinpoint long ball yang betul-betul akurat ke pemain yang langsung sekali serang aja gitu, langsung berimpact banget di skema penyerangannya mereka gitu. Hal yang kayaknya jarang banget kita lihat di eranya Jurgen Klopp gitu. Itu sih yang agak cukup bahaya dari Liverpool kalau misalnya nanti eh, di saat United transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian si Slot melepaskan bola diagonal, bola jauh seperti itu, kemudian diantisipasi dengan backnya United yang high defensive line, tapi gagal, ya udah selesai lah itu Diogo Dalot sama Nusair Mazraoui. Kalau aku pertimbangannya lebih ke Dalotnya aja sih. Kalau Mazraoui kayaknya kemarin dia kurang greget itu karena berusaha kayaknya diinstruksikan sama Ten Hag buat mengcounter, menetralisir pergerakannya Mitoma di sebelah kiri kan. Jadi buat nggak terlalu open si Mitoma di sisi sayapnya United. Makanya Mazraoui nggak seeksplosif di pertandingan pertama gitu. Kalau dari lini belakang ya, karena tadi Kakak Timi juga sempat bilang soal lini belakangnya United, organisasi permainan yang mengakibatkan Onana salah satu faktor krusial kenapa Onana kebobolan banyak di musim lalu, bahkan di musim ini nambah jadi 60 gol total kebobolan. Itu menurut kalian dengan masuknya Matthijs de Ligt yang dua pertandingan ini turun dari bangku cadangan menggantikan Harry Maguire, em, menurut kalian de Ligt ini eh, menurut kalian di pertandingan Northwest Derby nanti ini apakah ini de Ligt akan dipasangkan dengan Lisandro Martinez kah atau de Ligt dipasangkan dengan Harry Maguire kah? Atau kemudian di sebelah, apakah menurut kalian untuk meredam Mohamed Salah di sebelah kirinya, di sisi pertahanannya United sebelah kiri, apakah akan switch dari Mazraoui ke Diogo Dalot kah? Karena kan Mazraoui ini meskipun dia naturalnya itu right footed, tapi dia di beberapa pertandingannya Bayern Munich musim lalu itu dia seringkali dipasang di sebelah kiri juga sebagai inverted fullback, karena dia versatile di sebelah kiri juga gitu. Dengan apakah ini akan situasi yang bisa diterapkan sama Ten Hag di pertandingan nanti ini, ataukah dua pertandingan pembuka United ini eh, cuma ada sedikit tweak di sisi depan aja. Karena kalau dari sisi pertahanan memang justifikasi Harry Maguire bapuk itu, meskipun memang di golnya Danny Welbeck itu kesalahannya Maguire, tapi secara overall aku masih belum melihat celah dari eh, Harry Maguire ini sosok yang bapuk di lini pertahanan United gitu. Tapi gimana menurut Midian ke Ketimi tentang lini pertahanan United di jelang Northwest Derby nanti ini? Em, Kalau aku mungkin tetap De Ligt ini akan masuk sebagai pemain pengganti sih, masih akan seperti itu. Dan aku melihat bisa jadi di pertahanan nanti, di center back-nya nanti masih akan ada Harry Maguire dengan em, siapa namanya, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. Di sisi kiri nanti ada Diogo Dalot, di sisi kanan baru Mazraoui, karena sisi kanan sisi kirinya Liverpool ini kan bahaya ya, kecepatannya cukup tinggi. Di sisi lain kita perlu center back yang sudah terbiasa untuk melawan mereka gitu. Di sisi lain
di sisi yang kemudian kita punya dari komposisi pemain dengan adanya De Ligt dan Maguire dan Lisandro Martinez, menurutku memang yang paling cocok adalah sementara ini adalah apa namanya Maguire dan Lisandro Martinez yang akan ditandemkan gitu. Karena mereka juga sudah terbiasa melawan Liverpool dan harapannya juga cukup bisa meredam kecepatan dari apa namanya Luis Diaz dan juga apa Mau salah. Salah. Di sisi lain akhir-akhir ini kan Diogo Jota kan ditaruh di paling depan tuh ya, di mana Diogo Hmm. Jota sendiri kan sebenarnya bukan tipikal pemain yang tinggi seperti mungkin Darwin Nunes. Dia justru malah pemain yang memiliki kelincahan dan kecepatan, dan menurutku kalau nanti katakanlah Maguire dan De Ligt yang dimainkan bisa jadi malah menjadi kelemahan tersendiri bagi Hmm. nanti karena belum tidak bisa mengimbangi trisula depannya Liverpool ini, di mana pergerakan tanpa bolanya mereka kan juga cukup berbahaya sekali nih mereka bertiga nih, saat ada satu masuk satu bisa backup di sisi kekosongannya, kemudian tiba-tiba ada pemain lagi di sebelah yang dimana mereka sangat mengandalkan kecepatan dan apa ya agresivitas juga di lini depan gitu. Dan menurutku untuk bisa meredam itu komposisi yang pas itu tadi sih, Diogo Dalot harapannya bisa cukup fit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari Mo Salah. Kemudian Mas Rawi harapannya juga bisa lebih optimal saat dia juga harus menjaga eh, Luis Diaz. Nah, ketakutanku adalah saat nanti MU kena counter attack nih. Nah, bahayanya di situ, di mana counter attack Liverpool ini kan sejak era Jurgen Klopp itu kan cukup bahaya sekali, di mana salah satu yang kemarin terjadi pun di di era kepelatihan Slot sendiri saat gol pertamanya mereka ke Brentford yang Luis Diaz cetak gol itu kan counter attack yang sangat cepat sekali, kerjasamanya Hmm. yang menarik juga tuh antara Mo Salah dan juga Luis Diaz, sehingga kalau nanti kita akhirnya kewalahan dan terlalu asik menyerang dan akhirnya kena counter attack, nah itu mungkin juga bisa jadi salah satu kelemahan kalau misalkan kita memasang pairing center back-nya adalah yang memiliki kecepatan yang kurang gitu. Martinez menurutku adalah yang pas dipasang untuk center back line di starting line up besok, karena kemudian selain juga sisi kekuatannya meskipun badannya pendek tapi dari sisi kecepatan menurutku dia bisa lebih diandalkan daripada misalkan Matthijs De Ligt gitu. Hmm. Harry Maguire aku juga setuju sebenarnya, meskipun kemarin menurutku dia ada sisi sialnya juga sih waktu lawan Brighton, meskipun banyak juga yang menurutku juga over mengkritik dia gitu. Karena sebenarnya secara kualitas Harry Maguire itu memang sebagus itu. Kita sudah membuktikan bahwa dia secara mental dari yang posisi down dicopot ban kaptennya, kemudian setengah musim bisa menunjukkan bahwa dia itu memiliki kapabilitas yang bisa dipercaya, dan di beberapa kesempatan juga dia memiliki peran optimal dalam menggagalkan serangan kunci dari lawan gitu. Sehingga menurutku Harry Maguire lebih pas juga untuk besok masuk line up. Jadi Ya kayak gitu. tweaking dari mengubah posisi, mengganti posisi Dalot sama Mazraoui itu nggak ada di skemamu Kak Stim ya? Belum sih ya. Menurutku masih dalam di sisi Hmm. Oke. Kamera, Ya. silakan. Jadi untuk yang rame sebenarnya di timeline minggu lalu kan pas yang proses golnya Danny Welbeck itu kan ya blamingnya kan tujuan ke Maguire kan. Hmm. Ya walaupun aku sebenarnya masih belum bisa menemukan alasan untuk membangku cadangkan Maguire di pertandingan ketiga gitu. Hmm. Dia masih layak menjadi starting line up gitu. Justru yang mungkin agak berbeda dengan kakak Timi tadi, karena memang trisulanya Liverpool punya kecepatan semua. Justru nanti mungkin aku penasaran kira-kira Ten Hag dan stafnya berani nggak melakukan perubahan seperti pada saat pertandingan Community Shield lawan Man City gitu. Yaitu Hmm. eh, perannya Dalo sebenarnya di kiri kan agak kurang maksimal kalau misalnya dibandingkan di kanan gitu. Hmm. Hanya dalam quote-unquote-nya dia menggantikan Luke Shaw aja gitu. Jadi daripada misalnya mengorbankan Maguire yang masih dalam performa bagus dan Delih mungkin yang sudah 2 match ini merasakan atmosfer Liga Inggris, sudah saatnya memasangkan Lisandro Martinez di kiri, Di sebelah kiri. Hmm. Maguire, Delih dan Dalo yang di kanan gitu. Karena ini kan pertandingan krusial ya bagi United gitu. Mas, Mas Rawi, 2 pertandingan kemarin itu murni karena memang aku ngeliat dia punya skill gitu, tapi nggak punya kurang pengalaman di Liga Inggris untuk karakter penyerang-penyerang winger di Inggris gitu yang apa ya? Mungkin Hmm. bisa kita lihat 1-2 momen
bagaimana Mazraoui mampu gitu melakukan penetrasi ke depan dan Mm-mm. bisa juga melakukan blocking di belakang gitu. Tapi pertandingan krusial seperti ini bukan hanya sekadar skill aja, tapi mental gitu. Dalot dibanding Mazraoui lebih punya pengalaman pada saat lawan Liverpool gitu. Jadi Oke. dia sudah tahu atmosfernya gitu. Jadi sedangkan kenapa misalnya memainkan kayak tiga center back sekaligus, Martinez, De Ligt dan Maguire. Maguire, Hmm. murni misalnya dari pertimbangan performa dan untuk memanfaatkan situasi-situasi tertentu, yaitu Liverpool punya dua back yang postur tinggi, Van Dijk dan Konate gitu kan. Dan kalau misalnya nggak ada pemain yang punya postur yang mengimbangi, ya situasi-situasi set piece, corner ataupun free kick, ya akan hanya mengandalkan ujung-ujungnya siapa, Casemiro gitu. Itu aja opsinya gitu, nggak ada opsi lain gitu. Sedangkan kalau misalnya Deli, dia punya kecepatan kalau misalnya kita melihat dari mengantisipasi Diogo Jota ataupun Muhammad Salah gitu. Dan sebenarnya Martinez juga punya kecepatan sebenarnya. Tapi aku ngelihat kalau misalnya mau diadu kecepatannya, misalnya pasang Diego Dalo aja gitu. Kalau kayak mau masalah bukan hanya mengandalkan kecepatan gitu. Hmm. Dia tahu bagaimana untuk take on gitu. Sedangkan Martinez mampu memutuskan misalnya atau melakukan tackling keras. Dan memang mungkin karena ini bermain di Old Trafford, bermain keras saja gitu, biar mental pemain Liverpool juga langsung down gitu. Jadi kalau misalnya terlalu mengikuti gaya mainnya, apalagi Luis Diaz juga di kanan, daripada Mazraoui, aku lebih milih Diogo Dalo karena dia lebih berpengalaman atmosfer lawan Liverpoolnya gitu. Jadi kalau di lini depan tadi mungkin akan ada perubahan, lini belakang juga kemungkinan aku menunggu gitu karena di match pertama di Community Shield yang pada saat awal kedatangan Martinez kita selalu memberikan opsi Martinez bisa main di kiri ataupun Betul. DMF, akhirnya terrealisasi di Hmm. satu pertandingan itu gitu setelah Hmm. sekian lama gitu. Jadi kemungkinan besar eh, kalau itu opsi itu dilakukan, ya itu mungkin pilihan yang terbaik kalau misalnya biar lebih maksimal aja sih semuanya pemainnya gitu. Mazraoui pengalaman lawan Liverpool kurang, Dalot yang lebih berpengalaman di kanan juga. Jadi apa ya, lebih maksimal aja sih semua kemampuan pemain bisa tersalurkan sih gitu. Jadi perannya anggaplah Martinez Martinez jadi United pakai tiga tiga pair kan. Perannya Martinez ini sebagai wide center back kah? Atau Mm-mm. dia berperan sebagai left back kah? Atau berperan sebagai murni itu wide center back tadi? Karena kalau misalnya dia sebagai wide center back artinya kan harus ada satu di sebelah kiri yang mengcover dia di posisi wing back kan. Artinya Ya. artinya itu akan menjadi ruang yang dieksploitasi sama Mo Salah kalau misalnya posisinya Mm. Martinez sebagai wide center back. Gimana gimana dengan ide Ini seperti itu? berarti kalau kondisi untuk mengantisipasi kondisi itu pilihannya adalah Garnacho bukan Rashford di kiri. Karena kalau misalnya Rashford yang di kiri mati kita. eh nggak mau track back gitu kan. Garnacho masih punya keinginan atau misalnya bisa kita lihat dia lebih punya apa ya, daya jelajah untuk melakukan tracking back gitu kan dibandingkan dengan Rashford gitu. Jadi untuk mengcover Lisandro Martinez, sekalipun misalnya itu untuk dari positioning defensif nih misalnya Iya kan. ya. Jadi kalaupun misalnya tidak ada, paling yang memperjuangkan si Bruno untuk mengcover di sebelah kiri lebih dominannya gitu. Ngukur Jadi lapangan lagi si kawan nanti. iya, ngukur apaan lagi gitu. Tapi aku sih nggak terlalu khawatir dengan kemampuannya Lisandro Martinez, Mengcover mau ya. dia sebagai left back Hmm. ataupun full back ataupun wide center back gitu. Karena Hmm. dia tipikal pemain yang punya kecepatan juga loh. Oke oke oke. Oke, jadi Median eh, imbang, menang, kalah. Kalau kakak Timin tadi prediksinya kalah atau paling banter seri. Kalau Maksimal imbang. maksimal imbang. Kalau kalau Enggak, kalau kalau aku sih ngeliat ini justru momentum ya. Ya untuk mengembalikan kekecewaan minggu lalu gitu dan hmm, lihat komposisi pemain nih yang kayak yang nggak ada pemain inti yang cedera, hmm, harusnya optimisme dibandingkan musim lalu yang weekend ini harusnya sih lebih peluangnya lebih besar sih untuk menang gitu. oke oke, saya suka semangat Anda.
tidak mencerminkan perjuangan dong kalau menurut. Tidak mencerminkan perjuangan. Justru karena itu kita harus kawal nih. Oh Emang iya iya. Oh iya, kita harus kawal ya sampai Northwest Derby selesai ya. iya. Cuman yang satu yang jadi hal ya concern dari satu sosok pemain itu Luis Diaz sih. Aku gimana? Ya, udah Apa dia mengacak-ngacak udah mahkamah juga kan? udah apa ya, jarang lihat satu pemain winger yang selain memiliki kecepatan punya kengototan kayak Luis Diaz itu, Hmm. eh, mampu berlari apa ya, dari dia mau track back Track ke back. belakang kemudian dribble sendiri dan tackle pemain gitu. Hmm. Di momennya Rashford kemarin itu kan sebenarnya ada dia 1-0 kemudian udah mau lari Yes, mundur lagi kan. Jadi betul. memang Nah, beda motivasi gitu, beda visi gitu. Jadi ada yang mau mundur doang gitu, ada yang mau maju terus gitu. Jadi kalau mau masalah mungkin ya kita sudah sama-sama tahu lah gitu. Tapi aku lebih ngelihat Luis Diaz yang menjadi sosok key player dari Liverpool yang mungkin jadi penentu nanti. Oke, jadi ini Northwest Derby kita kawal sampai selesai ya. ya ya wajib Oke, wajib wajib. wajib kita kawal ya. Sebelum Sudah. kira-kira Ah, apa pandangan kalian sama Amad Diallo kira-kira? dalam hal apa nih? Ya setelah 2 pertandingan lah kira-kira memang apakah apa yang dibilang Ten Hag kalau ini tahunnya itu memang ya memang sudah saatnya lah Diallo. Hmm. Dia memang jadi pemain yang wajib mengisi posisi di kanan atau masih dalam tahap trial and error aja nih? Aku kok melihatnya, aku agak ragu ya kalau melihat Amad Diallo itu ya sebenarnya. Apakah dari sisi posturnya yang kurang kokoh gitu ya? Meskipun sebenarnya secara teknis dia bagus. Waktu dia dipinjamkan ke Sunderland di 2-3 musim lalu itu kan dia cukup bisa menjadi pembeda, bahkan bisa menjadi goal getternya dari Sunderland gitu, sehingga Sunderland. akhirnya waktu itu Hmm. dia ditarik lagi, kemudian sempat cedera dan akhirnya ya sebenarnya salah satu momen momen momennya dia itu kan saat mencetak gol gawang Hmm. Liverpool sebagai gol penentu itu loh, Betul, dan termasuk betul. kemarin kok Hmm. ya cukup oke dia bisa bisa mencetak gol ke gawang Brighton. Ya harapannya mungkin dia pas untuk menjadi super sub mungkin dia bisa sih, kalau menurutku ya apabila dia bisa menjadi super sub. Cuman kalau misalkan untuk jadi yang benar-benar 90 menit bermain full, aku agak cukup ragu dengan kapabilitasnya. Cuman ya kita lihat aja, harapannya sih dia tetap bisa menjadi pembeda. Yang ideal menurutku adalah dia masih di posisi itu sih, sebagai diposisikan sebagai super sub itu. Dan menurutku dia di posisi kanan apa right wing itu ya menurutku juga cukup pas dan efektif sih. Aku lihat dia bermain cukup efektif. Em, Nanti mungkin coba bisa dilihat saat nanti dia bermain lagi ya. Aku melihatnya beberapa kali kesempatan dia bermain, kasih kesempatan bermain itu dia cukup efektif dalam melakukan umpan-umpannya. Jadi dia tidak, jarang sekali aku melihat dia memberikan umpan yang sifatnya adalah apa ya istilahnya itu gambling gitu ya, atau maksudnya kalau dia tidak yakin itu akan diterima oleh penerima bolanya dia tidak akan melakukan umpan itu. Yang aku bilang Hmm. cukup efektif. Umpan ke Di sisi lain, kerumunan. ya betul ya, ya, kerumunan lah. Dan aku melihat itu juga salah satu sisi keunggulannya si Diallo sendiri, di harapanku sih. Hmm. Harapannya dia bisa bermain konsisten, dan tapi kalau untuk jadi full starting line up sampai 90 menit mungkin belum, tapi harapanku tetap saat dia jadi super sub dia bisa semakin optimal lagi dan banyak gol-gol lagi yang dia ciptakan dan menjadi pembeda gitu. Dan sebenarnya dia memiliki kapabilitas itu sebenarnya. Kalau aku dengan melihat komposisi pemain yang ada, squad United yang ada saat ini ya, Hmm. nggak ada pemain lain yang kualitasnya di, kalau mungkin ada satu pemain yang kualitasnya di atasnya Diallo, itu cuma Alejandro Garnacho gitu. Jadi Nah, yang mungkin mungkin setara lah dua pemain ini, tapi dalam aku namanya dia itu kan sebenarnya sudah mencerminkan kalau dia ini ditakdirkan untuk menjadi salah satu pemain besar gitu. Namanya itu Ahmad, di belakangnya Ona, jadi Amadona Pak. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya dia ini Diallo, kalau menurutku ini memang harusnya sudah jadi musimnya dia, sudah layak dia main reguler karena nggak ada lagi opsi yang lain yang cocok untuk berkompetisi dengan dia. Anthony itu
aku nggak tahu ya ini sampai kapan ini Anthony akan bertahan di bangku cadangan gitu. Kalau nggak ada progres dari training, ya sudahlah selesai lah karirnya si kawan ini. Karena yang membedakan Anthony sama dia Amat ini adalah seperti yang kakak Timi bilang tadi, dia itu selain karena dia efektif dalam ngasih umpan, meskipun ada satu momen kemarin lawan Brighton yang dia decision makingnya salah banget. Harusnya dia ngasih umpan ke Bruno yang lari masuk di half space, tapi nggak, malah dikasih ke Rashford. Itu sebenarnya krusial momen banget sih, harusnya bisa dikasih ke Bruno. Tapi terlepas dari itu, Amat ini efektif dalam hal ngasih umpan, dan dia adalah pemain yang berani untuk masuk ke kotak penalti lawan gitu, melakukan cut inside atau take on pemain. Hal yang sebenarnya nggak bisa dilakukan sama Anthony. Anthony ini Anthony. memang tugasnya dia menjaga garis pinggir lapangan aja dia ini. Nggak pernah dia mau masuk gitu ke dalam kan. Jadi itu salah satu poin plusnya Amat, kenapa dia bisa menjadi salah satu kartu asnya Erik ten Hag. Yang penting dia nggak cedera dan dikasih kesempatan bermain reguler. Plus dia punya kemampuan dalam hal mengeksekusi tendangan sudut gitu. Meskipun selama ini Bruno dari in swinging, out swinging kan, tapi seenggaknya dengan adanya Amat, dia bisa in swinging dari sisi kiri, ngambil bola gitu kan. Dari sisi kanan dengan dia kaki kiri bisa in swinging masuk ke kotak penalti gitu ya. Harapannya adalah ada pemain yang nyambut gitu. Nah, ini situasi ini mungkin bisa terrealisasi pada saat seperti yang Midian bilang tadi, ada dua pair two tower back yang bisa melakukan heading ke gawang lawan gitu. Karena di eranya Sir Alex lah ya, kita memang terbiasa dengan pemain-pemain yang tipikalnya tinggi gitu, karena memang untuk memaksimalkan situasi bola-bola mati seperti corner kick tadi gitu. Nah, kenapa aku bilang Amat itu sudah layak di sisi di bermain sebagai regular first 11-nya United, karena faktor-faktor itu tadi gitu. Hmm. Ya, kalau misalnya aku memang kalau dilihat dari mau dibandingkan dengan Anthony, sudah jelas dia menjadi pilihan mutlak ya, Ahmad Diallo. Hanya saja yang aku nanti penasaran ini adalah karena di dua match kemarin itu United tidak bermain dengan striker murni. Kira-kira bagaimana nanti perannya Diallo ini bakalan melakukan kombinasi dan kontribusi pada saat ada satu sosok yang striker United gitu. Karena kemarin itu nyaris yang bisa aku lihat itu adalah memang penampilan individualnya, yaitu bagaimana melakukan penetrasi, cut inside dan berani melakukan apa ya, memanfaatkan peluang di kotak penalti gitu. Hal yang tidak mampu dilakukan oleh Anthony, dan itu terlihat pada saat yang golnya Diallo lawan Brighton kemarin gitu. Eh, Apa ya, gaya mainnya itu dia memang selalu, maupun ada satu atau dua backnya, dia mindsetnya itu selalu ke depan tuh, bukan yang muter-muter gitu. Jadi dia berani mau melakukan percobaan gitu, lewat apa enggak urusan belakang gitu. Hanya saja memang yang jadi penasaran adalah kira-kira kalau misalnya nanti ada satu sosok striker di depan, kira-kira apakah memang itu menjadi salah satu jalan Diallo untuk menunjukkan kalau dia pantas menjadi pilihan starting 11 nanti. Bisa jadi iya gitu, karena selama ini dia hanya mengandalkan individualnya gitu. Betul. Jadi karena nggak ada yang dituju gitu, mau di umpan lambung nggak ada yang bisa nyundul gitu kan, mau one touch passing paling dengan si Mazraoui gitu. Yang kedua yang paling kentara beda musim ini adalah musim sebelum-sebelumnya kita selalu ngelihat setiap set piece corner ataupun tendangan bebas selalu hanya satu Bruno. nama tunggal gitu, Bruno. Di dua pertandingan sama di Community Shield, kita bisa melihat pada saat ada situasi tendangan bebas di sisi kiri, itu selalu Amad Diallo yang mengirimkan umpan, dan aku bisa menilai kualitas umpannya itu yang membahayakan lini pertahanan lawan gitu. Dan beberapa kali memang walaupun offside, Casemiro selalu on point gitu, dan bolanya itu memang bukan yang hanya melambung aja gitu, tajam dia melakukan crossingnya. Jadi ini menjadi salah satu pembeda di musim ini, entah karena faktor
dari stafnya Ten Hag yang bisa melihat gitu. Jadi sehingga Ten Hag pun nggak yang getol harus selalu mainkan Anthony gitu. Jadi pertanyaan bagus juga terkait Anthony yang dibilang Mirwan tadi. Kira-kira mau bertahan berapa lama nih Anthony ini bisa di bangku cadangan menikmati gaji buta kan? Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya dia di sesi latihan memang harus tampil lebih perform dibanding Diallo gitu, ya kita nggak tahu di in game-nya, di real game-nya itu bakalan seperti apa gitu. Jadi memang Diallo ini menjadi salah satu key point dari hal yang pembeda di musim ini dengan staff-staffnya barunya si Ten Hag sih aku ngelihatnya. Iya, yang paling menonjol itu yang membedakan ya, perbedaan paling menonjol antara Ahmad sama Anthony itu memang dari mindsetnya sih. Kalau Hmm. Anthony ini mungkin karena bawaannya dia ini kali ya, karena basicnya dia Brazil dan selalu pengen melakukan sebuah permainan yang cantik, entah melakukan take on dengan gaya-gaya absurd gitu atau gimana itu kan jadi kalau dalam konteksnya sepak bolanya Ten Hag gitu jadi agak delay permainan untuk sampai ke final third. Hmm. Sementara kalau Ahmad pada saat dia dapat bola dia sudah punya satu visi gimana caranya bola ini bisa masuk ke kotak 16-nya lawan, entah itu dia melakukan umpan atau dia ngasih satu percobaan yang bisa membuat lini belakang tim lawan ini panikan gitu. Ini Hmm. hal yang nggak bisa dilakukan sama Anthony gitu. Jadi itu perbedaan yang paling menonjolnya sih dari Anthony sama Ahmad. Jadi ya mungkin Anthony bisa memikirkan untuk jadi back kiri seperti yang terjadi di musim lalu. Tapi dari dua match ini yang sudah berjalan, siapa kira-kira pemain yang apa yang memberikan kontribusi lebih lah kalau menurut kalian? Apakah masih sosok itu lagi, Bruno lagi, atau ada yang atau Mason Mount? Kalian ada ngelihat ada perubahan atau bagaimana? Hmm, Hmm, ya mungkin Mason Mount, tapi karena Mason Mount musim lalu banyak cedera ya, dan di Hmm. musim ini paling tidak di dua pertandingan dia agak berkontribusi lumayan. Ya memang kalau kita bicara yang berbeda dengan musim lalu, yang cukup terlihat ya Mason Mount. Meskipun kita juga belum bisa melihat dia mencetak gol, tapi kontribusinya dalam menyerang cukup terlihat. Harapanku sih semoga tidak terjadi cedera ya. Tapi kalau di yang kemarin malah ya aku melihat sih masih belum ada yang begitu menonjol ya. Karena ya menurutku Bruno Bruno Fernandes memang masih menjadi yang cukup stabil bersama dengan eh Dalot ya. Dalot yang ngasih umpan Zirkzee kemarin itu Dalot bukan ya? Waktu gol Garnacho, perdana bulan tuh. Garnacho. Garnacho Oh sorry dari Garnacho Casemiro, ya. Garnacho. Ya ya sorry ya Casemiro Garnacho ya. Ya aku masih melihat justru di masih di Bruno Fernandes ya, terlepas kemarin kontroversinya juga dia ditarik ditarik Hmm. tuh itu dulu mengagetkan sih padahal sebenarnya kalau dia tetap berada di lapangan mungkin hasilnya bisa jadi akan ada sedikit pembeda dan ya memang secara semangat dan kestabilan aku melihat memang masih di Bruno Fernandes yang cukup stabil ya. Kalau misalnya berkaca dari dua pertandingan kemarin, aku Hmm. ada beberapa nama sih. Mason Mount. Mason Mount ini lebih kedua pertandingan secara keseluruhan. Hmm. Pertandingan pertama itu Harry Maguire sama Casemiro. Di Hmm. pertandingan kedua itu Lisandro Martinez juga. Tapi secara keseluruhan dua pertandingan itu aku melihat Mason Mount ini pemain jenius loh. Maksudnya dia tahu kapan harus ngepres, kapan harus membuat pemain back lawan itu kayak dia pressing trigger gitu, kayak kayak dia ngepres Hmm. terus pemain lawan bisa terpancing untuk melepaskan bola gitu mengumpan. Tak cuma masalahnya pressingnya Mason Mount itu nggak ada yang nggak dibackingi sama pemain lapis keduanya United yang bisa mengkat Hmm. bola gitu pada saat pemain lawan tuh mengisi kekosongan di ruang antar lininya tim lawan kayak Brighton kemarin lah. Eh, tapi kalau misalnya dari musim lalu, Lisandro Martinez, ya, aku betul-betul ini pemain, maksudnya
nggak ada dia itu United betul-betul kayak nggak ada nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa aman di lini belakang gitu. Tapi kemudian dia masuk satu pertama kali masuk itu udah kelihatan banget tuh kayak dari musim lalu dia pertama kali kembali dari cedera terus tiba-tiba kayak solid banget lini belakangnya United. Nah itu kalau kalau aku membaginya dari dua dua aspek itu dari secara keseluruhan dari musim lalu sama dua pertandingan ini gitu. Tapi dua pertandingan ini overall Mason Mount Hmm. kalau aku. Hmm. Kalau aku Mason Mount. Ya, memang Mason Mount yang paling kelihatan ya, memberikan perbedaan walaupun itu memang faktornya karena dari dia dibandingkan dengan musim lalu dengan teammate-nya yang lain gitu. Hanya saja Hmm. yang aku masih agak penasaran itu adalah secara apa ya, eh, apa bilangnya? Mason Mount ini kayak bukan orang Inggris gitu, kayak bukan pemain yang sebelumnya main di Liga Inggris. Dia kayak nggak ada temennya, Iya, kayak apa itu ya? dia maksudnya. Iya, iya. Dia memang melakukan pressing eh, pada saat tim lawan pegang bola gitu dan bukan tipikal yang kayak Rashford kalau sudah pegang bola kemudian jalan gitu. Berhenti, Tapi iya. tapi apa ya? Mimiknya Mason Mount itu kayak pemain dari luar UK yang main gitu loh. Padahal dia sudah pernah main di Liga Inggris, Chelsea. asli orang Inggris gitu. Tapi Hmm. kayak pemain luar gitu. Jadi itu itu menjadi salah satu apa ya? Jadi tanda tanya bagiku. Mungkin faktornya bukan di diri Mason Mount-nya, tapi ya dari teman-temannya yang harus sadar itu gitu. Jangan kayak Mason Mount kayak orang lain di tim ini gitu. Apalagi ini musim keduanya. Jadi memang secara keseluruhan sih Mason Mount sih yang paling kelihatan berbeda. Walaupun memang pergantiannya di pertandingan pertama kemarin itu yang pas lawan Fulham juga aku cukup terkejut juga kenapa dia yang Hmm. diganti gitu. Hmm. Padahal penampilannya cukup bagus. Dan dari sisi fisik dia juga yang menjadi pemain yang selalu bermain di pramusim gitu. Hmm. Nah, harusnya dia sih yang paling siap gitu secara fisik. Cuman yang terakhir kalau dariku kalau misalnya nih nanti di weekend nanti kalah gitu. Hmm. Apakah sudah kelihatan? Mulai goyah, mulai goyah. Kapal oleng Ya, kapten. ya, aku penasaran. Kira-kira memang apakah sudah kelihatan tanda-tanda Ten Hag itu memang bukan dialah orang yang pantas Hmm. untuk menangani ini. Karena aku dilihatnya di satu sisi gini, belanja transfer musim ini, kalau misalnya ternyata Ten Hag akhirnya out, kayak percuma gitu kan. Jadi Nah, yang dilakukan Ineos bla 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 dan lain SCR itu kayak di reset lagi gitu kan. Ya, Hmm. ya. jadi kalian gimana ngeliat kalau misalnya ternyata weekend nanti hasilnya kalah ini dan kalahnya itu memang memalukan gitu kan. Kayak terulang lagi 6-0 17-an. misalnya. Ya, apakah sudah saatnya Ten Hag out gitu kan atau bagaimana gitu. Hmm. Eh, jujur ya, aku di dua pertandingan ini tuh cukup bertanya-tanya dengan Erik ten Hag ini sebenarnya skema yang mau dia mainkan tuh apa gitu ya. Termasuk justru yang aku bingung tuh strategi pergantian pemainnya itu loh yang Make sense, make sense. iya apa ya kok kayak seperti dia dia seperti benar-benar pelatih baru yang benar-benar baru masuk musim ini Hmm. kemudian tidak mengenal karakter pemainnya sehingga Hmm. sehingga dia strategi untuk apa substitutionnya tuh kayak tidak seperti musim lalu dan musim awal dia Hmm. bermain gitu seolah-olah ya Hmm. ya udah asal ganti gitu seolah-olah ya saya lihat ya bahwa um, Eh, dan aku melihat justru malah ya pertandingan Brighton ini lagi yang bikin bikin aku kesel ya bahwa hmm. Masih um, emosi dia, bahkan dengan masih emosi pelatih dia. pelatih lawannya yang baru berusia 31 tahun Fabian Hurseler ini dia justru sangat tampak bagaimana dia lebih stabil dalam mengenali timnya dan dia Hmm. tahu mau dibawa kemana timnya gitu. Um, di dua Make pertandingan sense. bahkan dia akhirnya sudah berhasil mencatatkan 6 poin, menang 0-3 di Goodison Park sama kemarin menang 2-1 di kandang sendiri dan lawan MU pula gitu kan. Dan pelatih 31 tahun dibandingkan Erik ten Hag yang pelatih 50-an something tahun. Hmm. Menurutku justru malah lebih stabilan si Hursuler ini dalam dalam meramu komposisi pemainnya yang bahkan kalau dari sisi harga jelas jauh lebih murah dibandingkan dengan total harga para pemain MU gitu. Jadi
tergantung hasil besok. Kalau hasil besok memang mungkin kalah tapi dalam tanda kutip agak terhormat, di mana keputusan-keputusan Ten Hag dalam strategi substitusinya, kemudian memberikan perlawanannya itu bisa bisa optimal sehingga hasilnya mungkin kalah tipis atau mungkin imbang. Ini konteksnya kalah ya. Kalaupun kalah akhirnya Kalah kalah nih. tipis, Kalah. oke, masih masih ya. Tapi kalau sampai kalahnya telak 3-0, 4-0, bahkan mungkin Ah. event terburuknya 6-0, mungkin di mana itu benar-benar kalah yang sangat malu, kan bukan tidak mungkin. Ya, mungkin saatnya PT harus jatuh, meskipun tapi ya nggak tahu juga ya, SJR ini kan tipikalnya memang memberikan waktu, ya mungkin masih diberi waktu 1-2 pertandingan berikutnya lah, karena mumpung ini momen masih di awal musim, ya bukan nggak mungkin sementara di dievaluasi dulu beberapa pertandingan, atau bahkan mungkin diambil keputusan untuk apa namanya, untuk melakukan perubahan. Nggak, kalau enggak ya ini sebenarnya aku cukup bingung sih di dua pertandingan ini, nggak tahu apa maunya maunya si Ten Hag. Bahkan sebenarnya kemenangan 1-0 lawan Fulham itu ya menurutku lebih kepada kebetulan dibandingkan karena ramuan strategi yang bagus. Bahkan kalau dari sisi strategi aku lebih lebih apa namanya, lebih impress dengan strategi yang diterapkan oleh Fulham saat pertandingan pertama kemarin, berhasil kecolongan 1-0 dan di menit terakhir. Menurutku itu lebih kalah karena keberuntungan aja. Nah, bahkan di pertandingan kedua Fulham menunjukkan bahwa sebenarnya mereka se-capable itu. Saat kemarin mereka menang 2-1 lawan mana ya, aku lupa. Southampton atau mana ya? Aku agak lupa ya, kemarin mereka menang 2-1. Itulah muncul aslinya Fulham di situ, dan sebenarnya aslinya Fulham pun juga muncul saat pertandingan di Old Trafford, bahwa mereka hanya memang kurang beruntung aja di pertandingan pertama itu, dan MU menang 1-0 pun, dan menurutku juga kemenangan yang beruntung juga gitu, bukan yang merupakan hasil yang memang karena Erik ten Hag-nya se apa ya, sestabil itu dalam memimpin klub ini. Bahkan kalau bandingin lagi lah dengan Fabian Hurzeler yang 31 tahun itu, saat mereka menang 3-0 melawan Everton, Masih dibahas. 0-3 lawan Everton itu, kalau lihat coba highlightnya, itu benar-benar menunjukkan kalau New Brighton gitu, kayak benar-benar awal De Zerbi handle mereka gitu. Kayaknya ini perpindahan antara De Zerbi ke Hurzeler ini seperti seolah-olah tidak ada Kayak nggak ada bedanya. apa-apa ya. Mereka tetap, ya Brighton yang apa ya, yang memang sebagus itu gitu. Nah, MU ya bisa jadi memang faktor yang tahun ini mungkin Erik ten Hag sebagai apa ya, sebagai titik lemahnya bisa jadi itu sih. Oke. Kalau aku gimana ya? Kalau terlepas apapun, ya channel ini dibuat dengan kata perjuangan. Jadi kalah atau menang itu nggak ada yang namanya Ten Hag out. Ini kita memperjuangkan Ten Hag sampai United juara liga gitu. Kalau rakyat Indonesia saja bisa mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi, kenapa kita nggak bisa mengawal keputusan Ineos mempertahankan Erik ten Hag di musim ketiga? Pokoknya kawal terus ini orangnya. Karena kenapa aku men-trigger pertanyaan itu? Justru habis jadwal selanjutnya itu yang sangat krusial bagi MU gitu. Setelah lawan Liverpool, Soton ya. ada jeda internasional, kemudian 2 pertandingan beruntun menghadapi laga away itu lawan Soton dan Crystal Crystal Palace. Palace. Crystal Palace yang musim lalu Kalah United. United lewat gol tendangan bebasnya si Eze. Michael Olise, yang sorry, di Olise. ini kan. Kemudian habis itu menghadapi Spurs di Old Trafford, kemudian away lagi lawan Aston Villa. Jadi ini pertandingan sangat sih, yang sangat berat bagi United. Jadi hasil nanti lawan Liverpool ini kemungkinan besar bagiku akan menjadi penentu masa depannya Ten Hag gitu. Jadi walaupun memang kita harus mengkawal nih si bapak ini gitu. Bahasa mengkawal nih ya. Iya, harus dikawal, jangan sampai lepas nih barang nih kan. Karena kalau lepas nih barang, investasi bodong kita, Pak. Ya kan? Investasi kita mahal-mahal nih kan, bukan kaleng-kaleng nih. Investasi transfer musim panas ini gitu. Jadi memang tidak ada kata lain selain menang sih lawan Liverpool nanti. Iya. Ya ya itu betul sih. 5 pertandingan berikutnya United itu ditentukan, mungkin nasibnya Ten Hag ditentukan dari hasil di 5 pertandingan nanti gitu. Tapi ya kita berjuang. Rakyat saja berjuang kok. Masa kita ini nggak berjuang gitu.
Oke, sampai di sini ya episode perdana United Perjuangan, first episode Northwest Derby, transfer windows, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Kakak Timi, terima kasih Median. Thank you. Salam perjuangan. Salam perjuangan. perjuangan. Thank you, thank you. Thank you guys. Yeah.